Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Di sekeliling kita ada begitu banyak jenis pekerjaan. Ada guru, supir, pedagang, pegawai bank, dokter, dan masih banyak lagi. Setiap pekerjaan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat. Jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat. Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Setiap lingkungan memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya di perkotaan dan pedesaan. Di lingkungan pedesaan banyak terdapat lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Oleh karena itu, di pedesaan banyak yang bekerja sebagai petani, pemilik lahan pertanian, distributor pertanian, peternak, dan penjual pakan ternak. Sedangkan di lingkungan perkotaan biasanya banyak mal, perkantoran, dan pertokoan. Di perkotaan banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Selanjutnya, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut ini merupakan contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai, serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Sungai, penyebab pencemaran. Limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah, dan racun untuk menangkap ikan. Berikut ini adalah upaya untuk pelestarian sungai. Tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Dan melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau berbagai cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Contoh buku cerita yaitu Kancil dan Buaya, Hantu Sungai, atau Kopral Jono. Dari ketiga buku tersebut, apakah kalian sudah membacanya? Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya adalah 1. Data buku yang berisi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. 2. Inti cerita yang terdapat di dalam buku. 3. Manfaat membaca buku tersebut. Dan keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita.
Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, kita dapat melakukannya dengan cara berikut. 1. Membaca dengan saksama jalannya cerita. 2. Memerhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. 3. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Berikut ini adalah salah satu contoh cerita. Kalian dapat membaca cerita tersebut di buku paket 4D, halaman 19. Kemudian setelah membaca, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 21. Selanjutnya, kita akan belajar makna sila pertama Pancasila. Masih ingatkah kamu dengan simbol sila pertama Pancasila? Ya, benar. Simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut beberapa makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kerukunan. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, dan membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Setelah kalian menyimak makna sila pertama Pancasila, selanjutnya tugas kalian adalah menuliskan contoh makna sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3. Cukup sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.